Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya, baik yang di luar negeri, Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya, apa yang di Dubai, yang di manapun, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat sebuah dampak positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga hal itu nantinya pun bisa membuat dari channel Padepokan Gaul semakin eksis di Nusantara melalui sisi kegaiban yang mungkin akan selalu ditampilkan. Dan juga terima kasih banyak atas dukungan-dukungan apapun yang Anda berikan. Kami menyampaikan kurang lebihnya begitu. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun yang sedang mengalami banyak masalah hidup, baik itu masalah cinta, masalah hati, yang sedang galau, gelisah, merana, ataupun masalah penyakit, semoga saja segera diberikan solusi yang terbaik, yang dimana dari solusi itu nantinya pun bisa dikerjakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan lebih-lebih yang diberikan kepahaman pun nantinya akan tergerak dan terdorong hatinya, sehingga akan diberikan oleh Allah sebuah hidayah untuk menuntun kepada jalan sebuah kebaikan dan kebenaran. Itu yang sedikit kami harapkan. Dan sedikit pemirsa akan kami sampaikan mengenai konten kali ini, di mana setiap manusia jika menemui sebuah permasalahan hidup, baik itu sebuah penyakit ataupun sebuah masalah rumah tangga atau masalah apapun, pasti manusia itu akan berikhtiar mencari sebuah solusi, di mana tatkala kita dengan segudang masalah tadi yang sangat banyak, terkadang juga yang namanya hati yang jernih untuk memilah jalur yang benar itu pun kita akan sulit memilahnya, hingga akhirnya kita mengikuti jalur mana saja yang dikira dan sekiranya kita anggap itu mampu. Namun dari hal itu sendiri, kenyataannya malah banyak sekali yang menyampaikan kepada kami bahwasanya pencerahan-pencerahan yang diberikan tadi pun tidak berimbas dan tidak berefek baik, kurang lebihnya begitu. Dan sedikit yang kami sampaikan juga bahwasanya kami di sini pun tidak bermaksud menjelekkan siapapun, karena itu hak setiap orang. Dan juga kami tidak bermaksud apa-apa, karena di kesempatan ini kami akan membedah sebuah kisah nyata yang pernah dialami manusia, di mana manusia ini dahulu kala pernah mendapat masalah, gangguan, penyakit, dan pernah mendapatkan solusi pencerahan dari seorang yang dianggapnya yaitu seorang alim manusia di wilayahnya. Namun dari alim manusia dengan kemampuan kealimannya, dengan keilmuannya, dan juga dengan labelnya yang sudah konon katanya teruji, bukan memberikan suatu petunjuk yang baik dikala orang tersebut mendapat masalah. Namun salah satu faktanya, di saat dia melakukan sebuah penelusuran mengenai hakikat yang dialami oleh sang pasien dari netizen channel Paduan Gaul tadi, malah ada sesuatu hal, yaitu tentang dibukanya sebuah pakaian, dimana dari hal itu sendirilah yang akan mudah diketahui daripada penyakit-penyakitnya, konon katanya begitu. Dan setelah dimediasi dari sosok yang dianggap alim atau mungkin disebut dengan label kiai, dan kami tidak bermaksud menjelekkan semua, karena ini fakta, jadi kami membedarnya nyata. Dari hal itu sendiri malah menggiring daripada sesuatu hal yang bersifat negatif, salah satunya cabul. Apakah memang fakta daripada dunia sekarang ini banyak di mana orang berlabel dianggap alim, dianggap mampu, dan dianggap sesuatunya istimewa, malah mereka melakukan hal-hal seperti itu tanpa diketahui oleh manusia-manusia lainnya.
Dan hal itu sendiri sangat jauh daripada jika kita berpedoman daripada aturan syariat Islam. Itu udah jelas. Dan dari hal ini sendiri kita akan meng-cross-check dari sosok apa sih yang membantu bekerja, sosok yang dianggap alim atau kiai ini, pemirsa. Semoga di konten kali ini bisa diambil hikmahnya, di mana jika kita mendapat masalah kita harus lari kepada orang yang bagaimana, dan lebih-lebih pun kita tidak salah jalan dan tidak melampaui batas aturan-aturan, wabil khusus aturan syariat. Karena aturan itu ada aturan hakikat, lalu aturan syariat, di mana aturan syariat ini adalah aturan jasad. Seperti halnya perempuan membuka pakaian di hadapan lelaki, itu sudah, sekalipun lelaki itu bukan suaminya, itu sudah sangat keliru dan jauh. Itu yang kami sampaikan, semoga menjadi pencerahan. Dan lebih-lebih pun nantinya pemirsa semua mendapat pencerahan yang sebenar-benarnya cerah. Itu yang kami harapkan dari konten kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid, yang agak jarang tampil sekarang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Titis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Titis. Mas Titis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oh iya, bagaimana keadaannya keluarga? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Terus kemarin sempat menggunakan produk apa demi sesuatu hal positifnya, mungkin yang bisa dicontoh para pemirsa sih? Kalau kemarin pas waktu mau lahiran lah Mas. Persalinan. Itu yang saya gunakan itu Zam-Zam. Air Zam-Zam Asma. Itu pemirsa, itu nyata ya? Nyata itu Mas. Itu pengalaman nyata. Alhamdulillah dari pemakaian Zam-Zam diminumkan sama diusap-usap perut dari istri saya, alhamdulillah persalinannya ya berjalan lancar, istri saya selamat, anak saya lahir juga selamat tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah. Semoga jadi tambah baik, tambah iman Islamnya, tambah semangat. Amin. Itu ya kita harapkan semua kan begitu. Dan lebih-lebih pemirsa pun bisa dicontoh nantinya, karena tidak berefek buruk, malah sesuatunya itu berefek baik jika kita mengerjakannya sesuatu itu menggunakan produknya dengan cara-cara yang benar. Itu yang kami sampaikan. Sudah siap ya Mas? Alhamdulillah siap. Mungkin dari narasi kami sudah jelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikunci semua kodam-kodam yang pernah membantu keilmuan dari orang yang foto ini. Lapisan-lapisan dari lapisan luar sampai lapisan dalam, kodam-kodam terkuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjati, semua faktor dan tubuh mediator ini menguap terlempar seluruhnya. Menguap semua, dibersihkan, dorong keluar, menguap langsung, penyusupnya hancur otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjati. Salah satu gaib terkuat yang membantu bekerja dari sosok orang yang di foto ini, yang membantu keilmuannya yang asli yang terkuat. Orang yang di fotonya bernama semakin disesuaikan dengan tubuh mediatornya, tambah menyesuaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambah sesuai, berikan ruang bebas. Dengan golongan apa ini? Siapa kamu? Saya manusia. Kenapa mengusik kami?
Saya hanya ingin tahu golongan apa yang selama ini membantu bekerja dari seseorang yang dianggap alim, yang selama ini memberikan solusi-solusi ketika ada masalah kepada manusia yang lain dan yang datang kepada manusia ini. Kok kami yang ngantar ke sini? Bukan urusan kamu. Saya di mana? Kenapa saya masuk dalam jasad orang ini? Lah memang kamu aslinya tempat tinggalmu di mana? Katakan jujur. Saya tidak bertempat tinggal dalam jasad orang ini. Saya bertempat tinggal di dalam tubuh manusia. Apa itu silau sekali? Nah, Mana? yang ada di depan kamu. Ini tasbih. Jam-jam. Jangan Kenapa? dekatkan saya. Ini dijauhkan semuanya ini loh. Kalau kamu jujur otomatis tidak disakiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak pernah jujur pada manusia. Tapi kalau Buat kamu apa saya di sini jujur? di sini bohong. Assalamualaikum malaikat. Malaikatnya aktif semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat tasbih kamera asma saya mohon. Malaikatnya aktif. Sallallahu alaihi Kalian ini siapa? Murid dari siapa? Kenapa saya tidak mempunyai daya apapun? Keilmuan saya terkunci semuanya. Loh, kamu aslinya sakti berarti. Ya pasti golongan kami itu sakti semuanya. Kami membimbing semua golongan-golongan yang ada dalam tubuh manusia itu. Saya salah satu yang terkuat dalam jasadnya. Kenapa saya tidak mempunyai apapun di sini? Memangnya kamu itu golongan apa sih? Jujur katakan. Saya golongan iblis. Iblis apa? Jin. Iblis. Golongan terpotong-potong ini tak kasih suguhan mau enggak? Tidak usah. Mending suguhan itu tidak usah kamu berikan kepada saya. Saya ingin dilepaskan saja, itu yang menjadi permintaan saya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Otomatis kamu bisa diajak bicara komunikasi dua arah, bahasa manusia, bahasa Indonesia, nyambung. Kalau kamu tidak mau jujur, otomatis nanti kamu mendapatkan sebuah perintah langsung dari sang penguasa, sang raja yang bergelar Allah. Pantas saja udara di sini berbeda dengan yang ada di sana. Loh, kok bisa berbeda? Itu bedanya bagaimana? Di sana semua sudah diselimuti dari golongan kami. Berbeda dengan tempat ini. Berbeda sangat jauh, berbanding terbalik. Loh, padahal sosok yang kamu dampingi Di sini saya panas sekali. Itu juga sosok alim, sering mungkin mengaji dan juga sering melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kok malah golongan kamu yang ada? Katakan dengan jujur kalau kamu berdusta, di lehermu ada sebuah pedang. Memangnya kenapa? Kalau menurut manusia orang itu alim, pintar mengaji, pintar membaca ayat suci Al-Quran. Buat saya dan buat golongan kami yang ada di dalam tubuh orang itu. Tempat jasadnya di luar maupun tubuhnya. Itu adalah kerajaan saya. Astagfirullahaladzim. Menurut kamu, jika orang itu dianggap alim dari golongan kami, tidak bisa masuk dalam tubuhnya. Jelas, golongan kami semuanya bisa masuk dari kalangan yang sudah termasuk golongan kami, ataupun yang dilihat dunia manusia itu alim. Yang dipandang alim di mata manusia begitu. Itu bisa menguasai. Saja yang tidak mengetahui. Oh, ya sisi-sisi dunia seperti golongan kami. Itu sangat licik untuk mengganggu dunia manusia. Apapun kami bisa. Yang terpenting tujuan kami mendapatkan sukmanya. Nanti akan menjadi teman kami kelak. Jadi gitu. Ya. Kalau ini yang ingin saya tanyakan. Terkadang manusia kan hanya melihat sebuah, kalau kami menyebutnya kan kelir atau kartu luarnya secara jasmani saja kan gitu. Ya itulah kebodohan manusia. Hanya bisa melihat secara luarnya saja. Ya, itu bodohnya manusia, kamu sudah menyebut. Namun di mana sosok ini dari kealimannya, dia itu seringkali mengaji dan juga mengamalkan sebuah amalan yang konon katanya itu sebuah amalan yang berkhodam daripada golongan malaikat, yaitu ilmu hik. Yang saya bayangkan ini.
Ya, saya paham. Kok malah golongan kamu yang ada? Ceritanya kayak apa awal mulanya? Ya memang ada dan memang kenyataannya seperti itu. Karena apa yang dia pelajari, apa yang dia amalkan, tidak ada sambungan. Dan dia bisa juga bermediasi Dan apa seperti yang ini. diamalkan, apa yang dia baca, itu karena kepentingan di dalam jasadnya saja. Oh. Keinginan-keinginan dunia ingin digapai dengan cara mereka membaca amaliyah dari gurunya yang dianggap lebih tinggi darinya. Oh. Ijazah apapun amaliyahnya, dibaca apapun yang bisa membuat dunianya lebih baik, dia amalkan. Ya sama saja. Yang bekerja itu golongan kamu. Oh. Jika orang itu mengatakan apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, itu bisa menciptakan kota malaikat. Bohong besar itu. Oh, Itu golongan kami yang membimbing sehingga dari apa yang dia keluarkan dari mulutnya itu bisa berdarah seperti itu. Terus sosok itu bukan hanya itu saja. Sosok itu juga bisa memasukkan seperti golongan kamu di dalam tubuh manusia. Sepertinya saya ini bisa mediasi dengan makhluk gaib melalui perantara mediator. Itu berarti yang membantu kerja siapa sih? Golongan kami. Oh. Golongan kami semuanya. Yang menarik. Golongan gaib untuk masuk seperti kalian ini. Itu golongan kami. Berbeda dengan kalian yang bekerja. Yang menarik saya ke sini itu bukan golongan seperti kami. Terus bukan hanya itu saja. Apakah itu yang kamu ketahui dari orang itu? Sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya bisa memasukkan golongan gaib dan manusia saja. Iya. Tapi golongan gaib dimasukkan ke dalam pusaka. Dimasukkan ke dalam air. Itu juga bisa. Sakti kali, Mbah. Itu semuanya golongan kami yang membantu bekerja. Oke, udah jelas berarti lo ya. Ini pemirsa, ini fakta, pembedanya fakta, tidak mengada-ngada karena ini pengalaman nyata dari seorang netizen. Jadi awal tadi kami menyebutkan, kami tidak menyebutkan sebuah gelar. Itu yang kami sampaikan karena ini fakta. Sosok itu sering dipanggil sebagai gelar. Seperti yang saya katakan tadi, kiranya begitu. Sudah, ada apa lagi? Bertanya apa lagi? Terus ini yang mau saya tanyakan. Kalau manusia awam melihat orang seperti itu kan otomatis dengan kelembutan bahasanya yang keluar, dengan sebuah pemahaman daripada pemahaman teori, mungkin teori iman, teori Islam, dia saat dia didatangi manusia sedang banyak masalah itu kan dikeluarkan. Apakah itu juga golongan kami membantu? Saya sudah berbicara tadi. Semuanya apa yang dia keluarkan, semuanya itu adalah bimbingan dari golongan kami yang sudah menyatu menjadi kodam di dalam jasadnya. Bukan hanya di luar maupun di dalam tubuhnya. Tetapi sampai sel-sel terkecil yang ada di dalam tubuh manusia itu sudah kami kuasai semuanya. Orang itu saja yang menganggap bahwa dirinya itu sudah mempunyai apapun. Sudah dia kuasai. Orang itu sudah menganggap bahwa nanti jika suatu saat orang itu mati, sudah menganggap dirinya tidak akan disiksa. Itu adalah kekeliruan sangat besar. Udah dapat kedudukan surga berarti. Jauh. Udah dapat kedudukan surga kalau begitu. Kalau itu kami belum membuat pikiran sejauh itu. Cuma udah aman posisinya saat meninggal nanti begitu. Oke. Terus ini memangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disogok dengan apa yang dia jalankan? Tidak bisa. Amalan-amalan itu nggak bisa menyogok Allah berarti. Bisa. Apalagi yang diamalkan itu adalah golongan kami yang mengisinya. Tidak bakalan diterima. Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah tertipu jauh. Saya berharap orang itu tidak melihat saya berada dalam jasad orang ini. Kenapa? Kalau orang itu melihat saya yang menjadi kodamnya, masuk dalam jasad anak ini, kemudian saya sudah membedah, barangkali ada hikmah,
ada golongan cahaya membantu orang itu bertaubat. Oh. Sangat bahaya sekali. Oh, itu yang kamu takutkan. Tapi justru kalau dia malah mungkin marah, kan biasanya manusia gitu. Nggak mungkin. Itu berarti karena saya kan masih muda. Mungkin jika dianggap orang itu anak kecil. menggebu-gebu, orang itu semakin tersulut emosinya, terbakar hatinya, ingin membunuh kalian-kalian. Oh, ya, sadis sudah sekali. jelas, itu golongan kami yang membumbui di dalam hatinya, membakar seluruh darahnya. Berarti dia kadang-kadang itu akan sering juga membunuh dengan cara tanpa menyentuh. Atau bahasa lainnya santet menyantet. Banyak orang yang menyuruh dan dia lakukan. Terus ini. Tetapi juga ada harus didapatkan. Cuan. Uang. Iya, itu kalau kami menyebutnya itu cuan, kan begitu. Tujuan utama orang itu kan ya ini. Woi, cuan. Apa kalian yang ada di sini seperti itu? Tidak. Kami tidak. Ya kalau orang datang nggak bawa cuan ya nggak masalah. Ya, berarti niat kamu berbanding terbalik dengan orang itu. Yaitu saya kan ya baru tahu setelah kamu informasikan. Terus ini yang mungkin ingin saya tanyakan. Banyak orang awam kan datang kepada orang ini karena dianggap dia mampu memberikan sebuah solusi saat manusia awam mendapat masalah. Namun satu dari orang tersebut yang pernah meminta solusi kepada orang ini itu datang kepada kami, di mana menyebutkan bahwa dulu pada terjadi masalah sakit di tubuhnya. Namun saat di cross check itu harus melampaui batas, di mana manusia itu kalau manusia berkeyakinan muslim itu kan ada hukum syariat. Dan itu kalau udah dilanggar berarti kan jauh, manusia itu udah gak benar kan. Orang gitu. Mana yang kamu maksud? Sosok perempuan. Sudah banyak korban seperti itu. Sosok perempuan ini yang saya bayangkan ini orangnya dari wilayah selatan. Emang orangnya gak cantik. Golongan kami juga suka. Golongan kamu suka? Bukan hanya saja. Oh. Itu anak buah saya yang membuat orang itu bisa seperti itu. Nafsu syahwatnya tidak bisa terkendalikan. Itu anak buah saya dengan bimbingan golongan kami yang salah satu terkuat dalam jasadnya. Kami kan melihat kelemahan-kelemahan manusia yang kami dampingi. Oh, baru tahu loh kalau. Memangnya orang yang dianggap alim, dianggap sebagai kiai, dihormati, segani orang-orang. Jika dipertemukan dengan wanita, di mana wanita itu terlihat sekar, terlihat cantik, manusia mana yang tidak tergoda? Apalagi dalam tubuhnya sudah banyak golongan kami. Kami membantunya. Oke. Dan saya itu hanya membimbing saja. Saya bukan selevel dengan manusianya. Dengan manusia. Seleranya. Seperti itu. Oh. Tugas saya bukan seperti itu. Itu hanya anak buah saya. Oh. Jadi kadang kedok-kedok seperti ini sangat sulit dipahami manusia loh. Malah mungkin itu salah satu bagian ritual untuk kesembuhan penyakit. Salah satu ritual untuk mendapatkan sebuah dampak positif di mana jika hatinya sedang terluka. Ya, jelas. Begitu. Itu yang mengolah kamu semua. Manusia yang sudah imannya tergerus sedikit demi sedikit. Pikirannya sudah kacau balau. Tidak bisa berpikir jernih. Disitulah titik kelemahan manusia. Apapun yang dianggap mereka sebagai panutan, sebagai seseorang yang ada kalanya nanti bisa membantu mereka, pasti orangnya itu akan dilakukan apapun yang disuruh dari orang yang dia kagumi ataupun yang menjadi ikhtiar untuk kesembuhan apapun dalam jasad manusia. Kalau kami sebagai manusia, kami itu kan orang bodoh. Sebentar tak bicara sedikit. Kami ini juga orang bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya kami kan diajari beliau guru kami. Ya aturan syariat tetap dimainkan kan begitu. Itulah kebodohan kalian. Kenapa apa yang telah diberikan kepada guru kamu tidak kamu gunakan seperti orang yang kami tepati? Dan nanti jadi kawan kamu. Rugi. Dan nanti jadi kawan kamu. Berarti dunia itu sangat indah, sangat nikmat jika sudah masuk dalam golongan kamu. Oh. Buat
apa menjalankan syariat maupun hakikat. Nanti itu bakal diterima jika kamu sudah meninggal. Oke, kamu ini lucu sekali kalau menggoda kok. Ya menyenangkan lah cara-caramu, unik, tersendiri. Lalu gini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Apakah banyak role model yang hampir sama, orang yang sering membantu pencerahan, solusi-solusi kepada manusia juga melakukan hal-hal seperti ini mengenai pencabulan, di mana pasien-pasiennya itu suruh membuka baju dari atas, kalau atas ke bawah. Kalau Banyak sekali. Loh, jangan bohong loh kamu. Orang yang saya tempati itu belum seberapa. Hmm. Tuan saya, Mm-mm. golongan iblis yang kekuatannya lebih tinggi, itu sudah berhasil mencabuli yang dimana dianggap itu adalah salah satu guru di suatu tempat yang sangat besar. Banyak pengikutnya, bukan hanya ratusan, tetapi ribuan bahkan jutaan. Yang berkedok bangunan Islami, bangunan yang bisa membentuk akhlak manusia lebih baik lagi. Ini yang saya bayangkan. Iman lebih baik lagi. Astagfirullahaladzim. Itu teman saya, tapi kekuatannya lebih jauh dari saya. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, padahal diyakini dan diketahui manusia secara nyata loh. Tempat itu memang tempat untuk menimba sebuah ilmu, menimba sebuah ajaran, dan juga untuk membuat manusia kembali baik seperti kamu sampaikan. Kok kenyataannya malah begitu? Jujur loh, kalau kamu berdosa otomatis hancur tubuhmu. Saya sudah jujur dari tadi. Memang kenyataan seperti itu. Saya itu golongan iblis, tidak memilih-milih orang. Entah itu orang yang dianggap suci dalam kalangan manusia, ataupun orang yang memang benar-benar bersih. Golongan kami tetap bisa menggodanya. Apalagi orang yang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yang ada di dalam hatinya itu adalah dunia. Tidak ada sedikit pun mengingatnya Allah. Jika mengingat pun itu hanya sedikit sekali. Oh, jadi gitu ya. Oke. Itu adalah tergolong manusia-manusia yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu pemirsa, bagi khususnya para perempuan atau ibu-ibu yang cantik atau janda-janda, ini saya sampaikan, saya pesankan lebih berhati-hati dalam mencari pencerahan, di mana batas-batas seperti batas syariat itu harus menjadi pedoman. Seperti yang tadi, jika berobat kok disuruh buka baju, ya itu jangan dituruti. Karena jika dituruti, kita sama halnya ikut menjadi budaknya iblis. Ya, tidak usah kamu teruskan. Kenapa? Nanti banyak orang yang mengetahui. Bukan kasihan. Alah, biarkan. Janda-janda, perempuan-perempuan yang lain yang tiba-tiba dia ingin sekali mendapatkan solusi, namun ternyata malah dilakukan seperti itu, pelecehan seksual, pencabulan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ini satu hal yang agak menarik dari ibu ini. Nah, ini yang ibu yang saya bayangkan sosoknya. Ya, kenapa dengan orang itu? Itu dulu pernah terkena sesuatu hal di dalam tubuhnya, dan dimana konon katanya itu ada siluman ular yang menggaunya, dimana itu terhubung dengan Ratu Blorong. Nah, kok bisa sih golongan Ratu Blorong menempati jasad manusia ibu itu saat dimediasi dari orang yang kamu bantu? Apakah itu cara kamu menipu manusianya? Nggak melebih-lebihkan sesuatunya begitu? Ya, saya melebihkan. Yang jelas, yang pasti, itu adalah berbohong. Berbohong yang kami arahkan, yang kami bimbing jasad manusia itu. Astaga. Memang ada orang yang membayangkan itu ada siluman ular. Dan siluman ular pun itu juga mudah untuk masuk ke dalam jasad manusia. Tetapi orang yang membayangkan itu siluman ular itu bersumber dari leluhurnya, bukan dari Blorong. Jika memang benar ular itu dari Blorong, berarti manusia itu atau peneluhurnya itu sudah terikat perjanjian pesugihan dengan Blorong. Jika tidak, ya ular siluman biasa. Itu yang harus digarisbawahi. Terus ini, tatkala manusia sedang susah, saya juga manusia pernah mengalami susah. Kalau ada sebuah pencerahan, saya lihat kamu sekarang juga masih susah.
masih berani-beraninya memanggil saya ke sini. Loh, emang saya masih susah. Memang saya masih susah. Tapi kan di mana kesusahan itu bisa diresapi, bisa dinikmati sekarang ini kan gitu bedanya. Kalau dulu kan mungkin Iya, kalau saya kesah paham. yang keluar, sekarang kan berbeda. Nah, Setelah saya itulah belajar. beruntungnya. Kamu punya IQ yang sangat jelas. Terus ini yang saya akan tanyakan kepada kamu. Tatkala orang itu sangat susah hati, itu kan susah dunia, itu kan bermula dari susah hati, Kak. Ya, Ingin mencari sebuah solusi di mana dia itu tidak pandang bulu siapa dan siapanya, hingga akhirnya manusia itu tertipu dengan hal-hal seperti itu hingga tidak tersadar gitu. Apakah memang ada gaib juga mengiring manusia saat susah tadi supaya dia tidak tersadarkan diri? ya jelas ada. Pertanyaan bodoh kamu itu. Mm. Pasti di dalam tubuh manusia. Jika golongan yang ada dalam tubuhnya sudah banyak, sudah mengotori seluruh saluran-saluran, saraf, darah, tulang, daging, seluruh tubuh manusia. Pasti orang itu akan digerakkan ke jalur sesuai dengan jalur kami. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, jadi begitu halnya ya. Oke. Lalu Gimana? Jika orang itu berusaha Ah. untuk kembali kepada jalan yang benar, golongan yang ada di dalam tubuhnya juga akan bereaksi, juga akan bekerja supaya menutup keinginan, niatan orang yang ingin kembali kepada yang Maha Dan Kuasa. untuk kepahamannya juga. Hingga dia sadarnya itu susah sekali. Oke. Jelas kalau Ya begitu. gampang untuk menyadarkan orang-orang seperti itu. Jika sudah mati, Wih. mereka merasakan siksaan. Entah itu siksaan dari golongan kami ataupun langsung saja. Tapi orang yang mati itu langsung sadar. Tidak. Loh, katanya kalau sudah mati sadar. Lah ini nggak sadar juga. Kenapa kok bisa begitu? Dia hanya menyadari saja bahwa apa yang dia lakukan itu salah dunia. Tetapi jika orang sudah disiksa, itu persifatannya juga masih sama. Na'udzubillah min dzalik. Dia menyesali tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Oke. percuma. Terus ini untuk sekarang ini membedakan antara yang benar-benar bisa membantu memberikan solusi kepada manusia yang dengan cara yang benar dan baik, dengan cara-cara jalur kiri, dengan hitam dibungkus putih, itu apakah bedanya ada? Ada. Dan bedanya di mana? Walaupun susah untuk membedakan Mm-mm. yang benar-benar yang salah, susah. Tapi untuk perbedaannya itu ada walaupun kecil. Tetapi dampak yang dirasakan di dalam tubuh manusia itu pasti ada. Oh. Jika orang itu Mm-mm. mencari ikhtiar Mm. pada orang yang dimana orang itu banyak golongan kami, Mm-mm. itu pasti sementara akan kami bantu. Mm-mm. Tetapi Sementara. entah itu ibadah, Mm-mm. entah itu kesehatan, Ah. entah itu rezekinya, Ah. kedepannya akan kocar kacir. Na'udzubillah. Tapi jika orang itu berikhtiar pada orang yang benar, Mm-mm. di mana orang itu yang membantu bukan dari golongan kami, dampak yang dirasakan manusia itu pasti berbanding terbalik dengan golongan kami jika bekerja. Oh. Entah itu sholatnya, ibadahnya, entah itu kesalahan-kesalahan dia perbarui, dia meninggalkan sedikit demi sedikit. Itu pasti ada dampaknya. Oke. Dan mungkin Tetapi tidak bisa langsung nggak bisa langsung melalui proses terlebih dahulu. Jadi kalau manusia itu banyak dosanya, larinya ke orang yang kamu bantu, yang dianggap alim tadi, itu pun akan tambah hitam begitu. Yang satu kan jelasnya begitu pemirsa. Lalu yang kedua, dari hitamnya tadi dikelupas pelan-pelan yang jalur benar. Ya, Oke. tetapi kan banyak orang yang tidak mengetahui. Kok bisa begitu ya? Apalagi masa-masa sekarang. Memang sedang masa apa? Mana Hmm. orang-orang yang terlihat alim dunia manusia itu sudah bermunculan semuanya, mengeluarkan apa yang dia punya, menunjukkan apa yang dia punya kepada manusia-manusia yang lainnya, menyombongkan apa yang telah dia pelajari, menyombongkan apa yang telah dia kuasai, atau keilmuan, ataupun yang lain sebagainya, yang bisa membuat manusia itu segan dengan orang itu, menghormati orang itu, dan lain sebagainya. Oke. Terus satu hal,
Kalau kamu iblis memang jelas menggoda manusia. Saya juga selalu digoda iblis kok kan gitu. Apakah di jalur-jalur yang sesuai itu juga ada juga yang mungkin masih melenceng kah? Seperti yang kamu katakan, kamu menggoda saya tadi. Ya ada. Justru jika orang itu sudah di jalur yang sesuai dengan koridor sampai ke Rasulullah. Nah. Jika golongan kami berhasil menggodanya, entah itu menggoda mereka merasa, golongan kami itu lebih banyak mendapatkan sesuatu dalam jasadnya. Berbeda dengan orang-orang umum yang belum mempunyai apa yang telah diamalkan sesuai koridornya. Kamu harus paham itu. Iya. Terima kasih kalau begitu, Mbak Iblis. Ilmunya orang itu sangat banyak berarti. Ya, kalau dikatakan banyak, tidak banyak-banyak. Masih yang melebihi orang itu. Oke, ya ada pepatah. Di atas langit masih ada langit. Sedalam apa? Setinggi-tingginya gunung juga masih ada tinggi gunung. Kan gitu toh. Terus sedikit pepatahnya. Weh, kamu menjempoli saya tuh. Gaya kamu itu. Ya, biar kamu merasa apa yang kamu katakan ini adalah wah, saya dipuji golongan iblis. Jika kamu merasa seperti itu, ya sudah. Saya dipuji aja malah pelonto saya. Keplonto. Bukan senang, keplonto. Kamu tahu keplonto? Tidak tahu. Jadi tahu. Manusia bodoh. Dulu kok bisa bodoh? Ya jelas bodoh saya. Sekarang ini apa yang kamu kerjakan di dalam tubuh orang-orang yang dianggap manusia alim tadi? Dalam hal bisa membantu manusia atau memberikan solusi pencerahan manusia, apakah orang-orang tersebut juga salah satu, mohon maaf ini, panglima dari pemimpin kamu bocah nakal? Itu adalah masih remeh. Masih remeh? Itu. Kok bisa masih remeh? Tidak seberapa. Tidak mempunyai faktor apapun, dampak apapun. Di negara ini ataupun di seluruh dunia. Orang kecil itu. Oke. Tidak seperti itu Tuhan saya. Untuk menghancurkan dunia ini. Terus apa yang harus dipegang oleh manusia jikalau dia mengalami kesusahan ya susah-susahnya untuk membedakan antara yang buruk dan benar tadi, yang buruk dan tidak, itu perbedaan yang agak mencoloknya sedikit lah, yang benar. Yang harus dilakukan manusia harus yang ada di dalam hatinya sendiri. Imannya diperkuat. Jika hatinya sudah kotor, ya sudah, kami semakin jauhkan. Kepada semua kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Tetapi jika orang itu semakin dia jatuh, berusaha untuk kembali, walaupun dengan tertatih-tatih, apapun dia lakukan, pasti Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melihat usaha dari hambanya. Oke, kamu cerdas sebagai iblis sih. Iblis itu memang cerdas, pinter. Tetapi banyak orang tidak sabar dengan cahaya yang akan masuk dalam tubuhnya. Berarti hal itu yang baru jatuh, sudah tidak mau berdiri kembali. Malah masuk dalam dunia kami. Astagfirullah, Rabbi. Tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Malah mencari golongan yang ada dalam kami, dalam tubuh manusia. Iya. Oke. Saya paham seperti yang kamu sampaikan. Sekarang ini kamu mau kemana sih? Saya ya kembali. Assalamualaikum malaikat tasbih merasma. Saya mohon dengan izin dia ini. Malaikatnya aktif. Buat apa? Semua malaikat aktif, semakin kuat seluruh powernya. Dikunci kodam yang ada dalam jasad orang di foto ini. Wah, kurang ajar. Terkunci. Ilmunya saya mohon. Ilmu yang paling dalam, yang paling kuat. Dan izin. Teman saya itu juga tidak sebodoh apa yang kamu lakukan. Mereka sudah banyak kabur. Bersih. Pelindung pelapis jasadnya saya mohon dengan izin. Jebol semua. Jika orang itu tidak mati, pasti akan memburu kalian. Iya, tidak apa-apa. Dengan bantuan kami pastinya.
Kamu jadi iblis yang paling kuat. Perintah langsung dari Sang Hyang. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aktif. Pas diberikan perintah Apa dari ini? Sang Raja. Itu perintah untuk menggerogoti jasadnya. Sekarang juga perintah itu harus dilaksanakan jika tidak meledak dan terlempar di seluruh pasukan-pasukan di kerajaan dan setelah ini. Kosongkan ilmu, semua kosong, kekuatan jasmani maupun rohani dengan jenis. Diawasi langsung dari malaikat penjaga sama dengan jenis yang nurjana. Dipukul langsung, dihancurkan iblis ini kalau memang dia berdusta. Aduh. Yang menjadi tameng terkuatnya. Apa Saya ini mohon panas dengan sekali. izin sang yang hancur. Tercabut. Tanpa kamu suruh pun, itu nantinya akan menjadi jatah saya. Ya, cepat selesaikan sekalian. Perintah siapa itu? Ambil tuh rohnya. Kamu yang sekarang ini diberikan wewenang untuk mengambil Saya tidak mau sekarang. roh Hidofi. Allah. Perintah langsung dari Sang Hyang Nurjana Rohani. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hancurkan saja jika kamu mau. Nanti akan saya ambil jika saya sudah kembali. Pelapis-pelapisnya sudah hancur seluruhnya. Saya mohon malaikat tasbih gemerasma ini dihancurkan dari orang yang foto ini, yang banyak bekerja untuk menyesatkan setiap orang-orang ini tidak tahu menahu. Sebenarnya tujuannya dari orang yang foto ini bernama. Berat sekali itu saya. Assalamualaikum malaikat tasbih gemerasma. Roh semuanya 900 yang asli. Saya mohon dengan cinta membantu. Kenapa saya tidak bisa menggunakan keilmuan saya di sini? Kurang ajar kalian. Jasadnya orang ini langsung hancur. Sudah, tidak usah beratraksi di depan saya. Saya sudah muak berat tempat ini. Kenapa? Munculkan sementara itu rohnya bangkit. Allah. Tidak mau. Rohnya bangkit. Yang menolak, kamu jika menolak langsung meledak. Rohnya Ya, bangkit. ya. Allah. Waduh. Jasadmu hijrah semua langsung ke jasadmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jantung seperti terlancap. Di mana saya? Sakit semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Apa yang kamu perbuat sekarang kamu tuai. Apa yang kamu kirim kepada ibu ini seluruhnya ketarik ke tangan saya. Pengaruh-pengaruhnya juga seluruhnya. Siapa yang saya kirimi? Saya tidak mengirim apapun. Aduh. Racun dan semua efek-efek yang timbul sekarang yang membuat penyakit itu seluruhnya. Tubuh saya semakin bakar. Aduh. Kita diam bangkit. Allah. Sudahlah. Dah. Mau apa kalian? Sudah berat sekali tubuh saya. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah dengan izin datang iblis kotoran racun dan roh dan jika terkunci sallallahu dan langsung dibersihkan dengan semua terkunci tertutup efek-efeknya sehat mas. Alhamdulillah sehat Mas Titis. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya perihal di kesempatan konten kali ini. Seperti yang kami sampaikan, jika nanti mengalami kesusahan hati ataupun kesusahan duniawi, maka landasan imanlah yang dimana
akan menyelamatkan kita sebagai manusia. Dimana jika kita masih memiliki iman, maka pondasi-pondasi yang seharusnya dipakai seperti halnya pedoman. Jika kita berobat ke tempat manapun atau meminta bantuan siapapun, jika sudah melampaui batas aturan syariat, seperti halnya disuruh membuka baju ataupun membuka celana dengan tidak sesuai dari laki-laki ataupun perempuan, atau mungkin sampai ke arah-arah porno, maka dengan kejernihanlah kita bisa menimbangnya. Jika tidak, nanti pun kita akan tersesat dan semakin tersesat dan jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari konten kali ini bisa menjadi pengingat kami maupun para pemirsa yang menyimak lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih sebuah solusi penyelesaian ataupun pencerahan. Karena apa? Banyaknya tipu daya jin siluman iblis sekarang ini sudah merambah nyata kepada kehidupan dunia manusia. Jadi hal itu sendiri membuat kita sebagai manusia itu agak sulit dan juga sangat tipis sekali perbedaannya. Semoga kita termasuk golongan umat manusia yang terselamatkan di kehidupan akhir zaman ini, lebih-lebih bisa berpengaruh baik bagi kehidupan kita di kehidupan sekarang ini. Dan dari hal itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi wawasan, pemahaman, ataupun juga sebuah hikmah tentang kejadian ini dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan kata, bahasa, ataupun tingkah laku kami itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.